Halo manusia-manusia berbudaya jagat, ketemu lagi sama Pak Didi Santoso dari Jagat Play buat Jagat View TV. Hari ini kita akan ngobrolin soal mesin waktu dan kembali ke era awal tahun 2000-an. Kita akan kembali ke era PlayStation pertama dan ngobrolin soal RPG paling imba di era itu. Mari kita mulai. Oke, kalau misalnya lu termasuk gamer dan sempat ngerasain masa keemasannya PlayStation pertama, lu kayaknya tahu kalau konsol pertamanya si Sony itu memang penuh dengan game-game JRPG legendaris gitu. Dan gue yakin kebanyakan dari lu pada yang saat ini lagi nonton mungkin terlalu muda buat nikmatin itu masa-masa keemasan. Bahkan lu di antara lu yang lahir tahun 2000 sekalipun, sekarang mungkin udah berusia 21 tahun. Dan lu bahkan bisa jadi ketika JRPG ini keluar, lu masih terlalu muda buat nikmatin ini game. Atau mungkin lu udah cukup dewasa atau mungkin remaja waktu PS1 keluarin game-game ini, tapi mungkin kemampuan bahasa Inggris lu masih di bawah rata-rata di kala itu, karenanya lu nggak bisa main game-game JRPG yang notabene banyak percakapannya. Nah, kali ini gue pengen ngebahas kira-kira game-game RPG mana aja yang pantas lu lirik dari era PlayStation pertama. Bisa jadi ini jadi daftar semacam nostalgia. Bisa juga jadi rekomendasi buat lu yang belum pernah nikmatin game-game legendaris ini, buat lu datang balik ke masa lalu dan mainin kembali. Karena percaya atau enggak, walaupun usianya udah tua, game-game ini masih worth it buat dilirik. Apa aja daftarnya? Kita mulai dari nomor 10. Dari nomor 10 kita ada Thousand Arms judulnya. Gue gak tahu apa kalau familiar atau enggak sama game yang satu ini, tapi di era PlayStation pertama ini termasuk game JRPG yang lumayan unik. Kenapa? Karena dia menggabungkan konsep JRPG dengan dating simulation. Jadi lu gak cuman berusaha nyamatin dunia, lu juga punya karakter-karakter waifu buat lu pacarin di dalam game. Dan itu termasuk konsep yang cukup gila di eranya. Nah, konsep JRPG-nya sendiri cukup unik, walaupun lu punya anggota party cukup banyak. Thousand Arms bikin sistem pertarungannya 1 lawan 1. Jadi karakter-karakter pendukung di dalam tim itu cuma berdiri di belakang layar, sementara karakter yang lu pilih di depan akan berantem 1 lawan musuh. Agak unik karena juga si karakter utamanya juga termasuk kayak diceritakan sebagai blacksmith yang butuh kekuatan romansa dengan karakter-karakter wanita pendukungnya supaya dia bisa bikin pedang atau senjata yang jauh lebih kuat. Jadi semakin dekat lu sama karakter cewek yang lain, semakin lu sering lu ngedate, lu akan punya senjata yang lebih kuat. Jadi sistemnya lumayan unik. Game ini juga punya humor-humor receh, punya pendekatan anime yang kental, dan di era keemasannya, salah satu hal yang bikin dia langsung meroket popularitasnya adalah Ayumi Hamasaki. Jadi kalau lu nggak pernah tahu siapa Ayumi Hamasaki, dia adalah penyanyi Jepang yang lumayan populer di zaman dulu, bahkan setara ada Utada Hikaru. Dan lagu pembuka buat Thousand Arms adalah lagunya Depend on You dari Ayumi Hamasaki, yang di kala itu memang benar-benar tenar gitu. Oke, mungkin di era PlayStation 1 karena game lumayan tua, ada beberapa hal yang mungkin bikin lu nggak terlalu suka sama Thousand Arms, tapi gua rasa bisa dilewatkan begitu saja. Ya, pertama kayak tadi gue bilang, sistem pertarungannya mungkin udah terlalu usang. Terus visualnya juga, kartunnya masih kartun zaman dulu yang di era PS1 yang kecil, terus kaku dan segala macam. Terus ceritanya juga bisa dibilang agak terlalu, kalau nggak bisa dibilang cringe atau cheesy, tapi ya lu bisa mengabaikan itu semua dan tetap bersenang-senang dengan seri yang satu ini. Nomor 9 kita punya Legend of Legaia. Ini bisa jadi salah satu JRPG yang seperti Thousand Arms, termasuk yang paling unik dan sistemnya udah hampir tidak mungkin direplika lagi di era modern. Yang bikin Legend of Legaia menarik adalah dia punya sistem battle di mana instead of lu pilih command kayak JRPG zaman dulu, lu mesti input kayak semacam sistem perintah berbasis game fighting gitu buat ngeluarin jurus. Dan ntar lu akan bisa kayak ngumpulin monster buat lu perkuat, lu bisa berantem ngeluarin jurus-jurus imba. Terus lu harus kayak ada begitu banyak misi rahasia yang bikin lu nggak cuma datang lurus dan nyelamatin dunia doang. Setiap karakter punya konflik belakang layar yang mesti mereka selesain. Mereka juga punya kesempatan untuk bersinar, tumbuh dewasa, dan segala macam. Terus juga ada banyak konten cerita yang mungkin bikin kayak walaupun ceritanya lumayan gelap, tapi ada banyak momen juga yang bikin semangat lu kayak naik gitu loh. Ada banyak momen yang cukup membahagiakan di tengah ceritanya yang super gelap. Terus ada kemungkinan lu mungkin tidak terlalu menikmati game ini karena basically karena memang dia udah terlalu tua. Kualitas visualnya juga nggak seberapa bagus. Jadi kalau misalnya lu dari awal lu main misalnya di emulator, ya lu juga jalan-jalan dengan karakter yang bener-bener kayak kotak-kotak gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa kesampaian itu dan ketika lu berantem pertama kali, lu akan dihadapin sama model karakter yang
sesuai proporsional dan lu akan berantem dengan animasi-animasi yang di era PlayStation pertama termasuk cakep gitu. Jadi kalau misalnya lu bisa mengabaikan at least sprite kotak-kotak di awal waktu eksplorasi, lu akan bisa nikmatin Legend of Legaia dengan sangat maksimal menurut gua. Jadi jangan pernah melewatkan Legend of Legaia. Nah, yang nomor 8 ada Lunar Civil Star Story. Ini mungkin seri yang bahkan di era PlayStation pertama banyak game JRPG yang melewatkan begitu saja. Karena bahkan dibandingin sama game PS1 sendiri, kualitas grafisnya tuh bisa dibilang tidak seberapa gitu. Karena yang lu ketemuin adalah karakter 2 dimensi dengan detail yang minim banget, yang datang kecil banget, terus dengan tingkat kesulitan yang tinggi banget. Padahal kalau misalnya mereka kayak cukup berani untuk terjun dan membiarkan cerita lunar menarik mereka, ini bisa dibilang jadi salah satu pengalaman JRPG terbaik di era PlayStation pertama dan menurut gue cukup relevan bahkan di era modern saat ini. Kenapa? Pertama, karena cerita fantasinya solid, karakternya cakep, terus dia ada punya elemen bumbu yang lumayan dewasa. Kita nggak ngobrolin soal yang aneh-aneh ya, tapi kayak ada sisi romansa yang di zaman-zaman PlayStation 1 tuh nggak berani dieksplor banyak developer gitu. Jadi kayak kisah cinta yang lumayan menonjok hati lo tuh tersedia di sini. Tingkat kesulitannya memang super tinggi, jadi kayak lo bener-bener butuh waktu buat grinding, lo butuh waktu untuk ngerti kira-kira strategi apa yang mesti lo tempuh buat lawan boss segala macam. Karena ini game, kalau misalnya lo nggak prepare, lo nggak ngabisin waktu buat perkuat karakter lo, dia akan siap buat bikin lo berhadapan dengan layar game over terus menerus. Tapi kalau misalnya lo berhasil ngelewatin semua tantangan ini, lo akan ketemu sama game JRPG yang cakep. Apalagi ketika di beberapa cutscene yang penting, lo akan dihadapin dengan cutscene anime yang banget, terus dengan kualitas voice acting dan kualitas soundtrack yang lumayan imbang. Nah, kita sampai di nomor 7. Nomor 7 gue memilih Chrono Cross. Nah, ini gue rasa banyak yang mungkin tidak setuju Chrono Cross berada di angka yang cukup rendah. Karena gue tahu ini game JRPG yang lumayan nempel di hati banyak gamer PlayStation pertama di era dulu. Gue nggak tahu apakah Chrono Cross masih bisa dibilang relevan atau enggak sebagai game 3D, terutama dari kualitas visual ya PS1 banget lah. Tapi paling nggak kalau misalnya lu tertarik buat terjun dan mainin Chrono Cross, lu akan ketemu sama game RPG yang satu, visualnya memang terhitung basi sekarang, tapi di era PS1 dulu termasuk salah satu game JRPG dengan visual paling cakep. Yang kedua, kita ketemu sama game JRPG yang punya banyak karakter buat direkrut dan masing-masing punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ketiga, ceritanya lumayan gila dalam tanda kutip. Gilanya kayak kalau misalnya lu nggak punya imajinasi yang cukup tinggi atau lu punya perhatian yang mendalam soal bagaimana ceritanya bergerak, lu mungkin akan kebingungan apa yang terjadi di Chrono Cross. Tapi kalau misalnya lu sekarang udah punya equip skill bahasa Inggris yang cukup, lu udah punya pemahaman bahasa Inggris yang baik, lu udah ngerti gimana cerita fiksi bergerak misalnya, gua rasa lu akan bisa lebih menikmati ceritanya Chrono Cross yang datang dari begitu banyak perspektif karakter, terus bertemu di satu titik yang lu nggak pernah expect sebelumnya. Banyak plot twist di sini dan plot twistnya tuh masih akan menggoda lu bahkan di era modern saat ini sekalipun. Dan ingat, lu cuma butuh satu metode unik dan khusus yang bisa lu picu buat dapetin good ending di Chrono Cross, dan itu adalah salah satu opsi yang tidak tersedia di banyak game JRPG yang lain di era PlayStation pertama. Sampai di nomor 6, gua memilih Vagrant Story dari Squaresoft atau Square Enix di era sekarang. Bisa dibilang sampai era sekarang belum ada game JRPG manapun yang mirip sama Vagrant Story, dan karenanya dia punya posisi yang istimewa di industri game bahkan sampai saat sekarang. Ini adalah game fantasi JRPG yang punya culture Eropa klasik yang kental. Terus juga dia punya teknik visualisasi dengan raut muka dan detail karakter segala macam yang lumayan unik di eranya. Dan ini termasuk game JRPG dengan tingkat kesulitan super tinggi. Jadi lu nggak cuma dihadapin sama game JRPG yang berantemnya cuma giliran, terus kayak oke, gue cuma perlu memperkuat karakter gue sebaik mungkin supaya gue bisa ngalahin semua tantangan. Nggak kayak gitu. Vagrant Story juga punya puzzle yang siap bikin otak lu berasap. Dan ini mungkin gue harus jujur, ini mungkin satu dari sedikit game JRPG di mana gue sampai harus mengandalkan Game Shark buat nge-cheat dan ya bermain curang supaya bisa tamatin ini game, karena
Vagrant Story sampai sekarang juga masih terhitung sebagai salah satu game JRPG tersulit yang pernah gue coba. Dan lu akan ngerti kenapa banyak orang yang gak bisa move on dari seri ini bahkan berpuluh-puluh tahun setelah dia rilis. Ada banyak opsi sebenarnya buat nomor 5, tapi gue akhirnya memilih Valkyrie Profile sebagai game JRPG gue di nomor 5 yang dari era PS1 gue rekomendasiin buat lo. Seperti yang kita tahu sekarang industri game lagi kegirangan dengan mitologi Norse. Ada God of War, sekarang mereka main di mitologi Norse juga. Ada Assassin's Creed Valhalla. Padahal di era PS1 zaman dulu itu udah ada Valkyrie Profile yang nge-explore ini mitologi dengan sangat-sangat baik. Lo berperan sebagai Valkyrie yang di mitologi Norse punya tugas dari Odin buat ngumpulin para kesatria yang mati di Midgard untuk dibawa ke Asgard biar bisa berantem di perang abadinya Ragnarok terakhir itu. Valkyrie Profile mungkin di atas kertas kelihatan kayak game yang ceria karena warna planet karakter utama itu biru, terus dia punya sayap segala macam. Tapi kalau misalnya lu explore lebih dalam, lu ketemu sama karakter-karakter sampingan di dalamnya, bahkan karakter utamanya sendiri, lu akan berhadapan dengan banyak cerita super gelap yang lu bahkan nggak bayangin kalau itu bisa ditawarin di game PS1 gitu. Lu akan berhadapan dengan JRPG yang tidak cuma menarik dari sisi mekanik gameplay doang, tapi lu juga ketemu sama game JRPG yang punya cerita dan karakter yang lumayan menarik untuk lu explore. Terus lu nikmatin kisah-kisah sampingannya. Benar-benar keren. Di posisi keempat, tidak ada lagi yang lebih tepat selain Breath of Fire 4. Ini adalah salah satu game yang sangat disayangkan tidak lagi di-explore sama Capcom. Capcom yang punya franchise ini. Percaya atau enggak, ini game mungkin usianya udah puluhan tahun, tapi kalau misalnya lu mainin sekarang, either langsung di PlayStation 1 atau mungkin lu pakai emulator, pendekatan visualisasinya itu masih bisa dibilang relevan sampai sekarang. Jadi lu ketemu sama sprite gambar tangan 2 dimensi yang animasinya tuh bener-bener cakep. Dan ketika lu main sekarang pun visualisasinya bakal masih tetap cakep dan bisa lu nikmatin secara visual gitu. Ada banyak hal yang bikin JRPG ini terhitung legendaris di luar sisi cerita, di luar kerennya desain naga yang akan lu temuin di sepanjang permainan. Kita akan berhadapan dengan karakter-karakter yang unik pula. Kita ngobrolin soal robot yang bisa ngeluarin tangannya buat ninju dari jarak jauh, dan ternyata ketika ditelusurin isinya kopong, dia tidak ada apapun di dalamnya, tapi dia bisa bergerak. Terus juga ketemu sama karakter dengan anjing humanoid yang begitu dinginnya dan menggunakan katana sebagai senjata utama. Terus juga ketemu sama game JRPG yang punya tingkat kesulitan lumayan tinggi dan tidak semudah itu untuk diselesaikan. Mungkin dari semua list 10 game rekomendasi gua di video kali ini mungkin satu-satunya game yang bahkan yang kayak gue bilang tadi, kalau bisa lu main pun sekarang, lu akan tetap bisa nikmatin semua aspek yang ditawarin dari cerita, karakter, visual, segala macam tanpa satu pun dari elemen itu yang terasa usang terlepas dari usia yang makin tua. Dan lu punya kesempatan buat ngejar multiple ending juga di game yang satu ini. Nomor 3 kita akan memilih Xenogears. Xenogears adalah game JRPG yang mungkin di era PS1 lu bisa nikmatin karena dua hal. Sistem battle-nya oke, kedua dia ada mekanya, jadi robot gede segala macam bertarung satu sama lain itu tersedia di Xenogears. Lu akan menemukan kalau game ini ternyata tidak sesederhana yang lu bayangin, karena ceritanya super duper kompleks. Pertama, dia mengintegrasikan banyak elemen keagamaan, terus dikombinasikan, terus dirangkai sedemikian rupa buat kayak nyatuin elemen-elemen cerita yang ya fiktif, tapi seru, tapi juga gila di saat yang sama. Yang kedua, dia juga manfaatin aspek-aspek psikologis dan teori-teori psikologi yang di era zaman dulu tidak pernah kita ngeh seberapa penting dan kompleksnya itu konsep. Tapi ketika lu masuk kembali ke Xenogears dengan bahasa Inggris yang jauh lebih baik, lu akan ketemu gimana konsep yang tadi gue bilang di A dan B ini kemudian bertemu di satu cerita yang sama, sembari dengan presentasi akan bikin lu cukup garu-garu kepala soal sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Sistem berantemnya juga bisa dibilang termasuk salah satu yang sampai sekarang belum pernah ada lawannya Xenogears, terutama bahkan ketika lu bertarung dengan karakter manusia biasa atau ketika lu berhadapan dengan mecha, maksudnya kayak lu naik mecha dan segala macam. Jadi kalau misalnya lu punya waktu dan lu belum pernah main Xenogears, lu bisa langsung tutup video ini dan carilah ke toko-toko klasik di kota lu, cari apakah mereka masih punya Xenogears atau enggak.
atau lu bisa selalu punya opsi mengandalkan dunia maya buat nikmatin game ini kembali gitu. Dan jangan heran kalau misalnya lu tiba-tiba butuh beberapa kali tamat supaya bisa ngerti sebenarnya apa sih yang terjadi di game ini. Percaya atau enggak, gue tidak lebay untuk itu. Nomor 2 terakhir gue akan memilih Legend of Dragoon. Bisa dibilang ini ada salah satu JRPG legendaris yang sampai sekarang banyak diminta sama orang buat di remake ulang. Gue ngerti sentimennya. Kenapa? Karena memang buat banyak game JRPG di gamer JRPG di era PlayStation pertama dulu, Legend of Dragoon tuh punya banyak hal yang pantas dipuja-puji gitu. Pertama, dari sisi visual, ketika di era itu Final Fantasy 8 bisa dibilang yang paling imba dari sisi visual. Terus tiba-tiba Legend of Dragoon keluar, dia keluarin kayak FMV-nya, dia keluarin visualnya, terus tuh bisa lihat kayak desain-desain karakter, terus penampakan mereka saat berubah jadi dragon segala macam tuh jauh-jauh lebih imba, lebih detail, lebih keren bahkan dibanding sama FF8 sekalipun. Dan posisi itu yang bikin dia langsung merangkak naik jadi JRPG favorit paling banyak orang. Dan ternyata ketika lu telusurin ceritanya juga jauh-jauh lebih lebih fantasi dan lebih gelap di saat yang sama. Jadi lo akan ketemu posisi di mana karakter bisa mati, karakter bisa sekarat, karakter bisa hilang, karakter bisa bertemu dengan takdir yang gak pernah lo prediksi sebelumnya. Terus dia juga punya jalur-jalur cerita di mana lo bisa rekrut karakter lebih awal dari yang seharusnya, atau lo bisa rekrut karakter yang sama lebih terlambat dibandingkan player yang lain. Kalau buat gue pribadi sih, Legend of Dragoon juga lumayan punya sensasi, bukan sensasi tapi kayak sisi nostalgia yang lumayan kuat, karena ini game keluar dan langsung jadi favorit di teman-teman sekolah gue di era dulu. Jadi sebelum kelas dimulai, biasanya teman-teman bakal gabung ngobrolin soal sejauh apa progres Legend of Dragoon mereka, terus kira-kira build seperti apa, equipment seperti apa yang bisa dikejar buat bikin perjalanan lebih mudah dan segalanya. Ini salah satu series yang punya posisi yang istimewa buat gue pribadi secara nostalgianya. Tapi kalau misalnya buat lu pribadi yang gak pernah punya nostalgia sama game ini, lu masih tetap bisa nikmatin game ini bahkan di era modern sekalipun. Visualnya mungkin agak terasa sedikit basi dan lu mungkin pas main akan bertanya-tanya, Pat, kayaknya lu lebay deh, ini game benar-benar tidak ada faedahnya sekali dari sisi visual. Tapi ingat, kita ngobrolin di era PlayStation pertama, dan di PlayStation pertama ini salah satu game JRPG dengan visualisasi paling cakep yang pernah ada. Dan pilihan nomor 1 gua, soalnya kalau misalnya lu kenal sama gua, kayaknya lu udah tahu prediksinya kemana dia akan berakhir. Game JRPG PlayStation pertama yang menurut gua harus dimainkan oleh semua orang, bahkan di era modern sekalipun, adalah Suikoden 2 dari Konami. Kenapa lu mesti main game yang satu ini? Percaya atau enggak, gue merasa kalau game JRPG yang satu ini memang tidak punya celah. Kita ngobrolin soal game JRPG yang nge-explore begitu banyak tema, dari persahabatan, dari politik, dari lore penuh dengan magis dan monster sekalipun. Terus dibalut dengan sistem gameplay yang lumayan unik, tingkat kesulitan tinggi, dan begitu banyak minigame yang bikin lu akan ngerasain sebuah perjalanan penuh tantangan yang bener-bener lengkap. Kita bicara soal progres pertumbuhan karakter yang datang di awal sebagai prajurit, pelan tapi pasti lewat pertemuan dia sama karakter-karakter yang lain, terus lewat konflik yang mesti dia lewatin, dia tumbuh semakin besar, semakin dewasa, sampai pada akhirnya dia menjadi dalam tanda kutip raja di sebuah kastil, dan dia punya ambisi buat ngumpulin kayak 108 karakter yang berbeda buat huni itu kastil, dan kemudian bertarung untuk satu misi yang sama gitu. Yang bikin Suikoden 2 menarik selain visual dan musik yang sampai sekarang masih bisa dibilang relevan, ini adalah game JRPG yang bahkan sampai sekarang di era modern sekalipun, ketika visual udah begitu cakep, musik udah begitu imba, tidak ada satupun game JRPG di luar sana yang bisa ngereplika pengalamannya Suikoden 2. Satu-satunya cara buat ngerasain betapa nikmatnya Suikoden 2 sebagai penggemar JRPG adalah hanya dengan memainkan Suikoden 2 itu sendiri. Karena percaya atau tidak ada satupun game di luar sana yang bisa menyamai apa yang dia tawarin. Ya, tidak heran makanya banyak orang yang kecewa sama keputusan Konami untuk tidak lagi nge-explore franchise. Karena di masa lalu, terutama di era PlayStation pertama, ada sesuatu yang ajaib dengan seri yang satu ini. Kalau punya waktu, kalau cinta sama RPG Jepang, kalau belum pernah main Suikoden sama sekali, mainkan Suikoden 2. Nonton lagi video ini, dan lo akan ngerti kenapa gue pilih ini sebagai yang nomor 1. Jadi tadi ada 10 game RPG klasik dari era PlayStation pertama yang gue pribadi rekomendasiin. Ini video bisa jadi nostalgia, ini video juga bisa direkomendasiin buat lu pada yang mungkin melewatkan masa-masa keemasan JRPG
di awal tahun 2000-an, dan ini adalah daftar yang menurut gue pantas lu coba, pantas lu jajal. Jadi kalau misalnya lu punya, gue nggak tahu apa kalau kamu main di PlayStation pertama langsung atau kalau main pakai emulator, tapi gue bisa meyakini dan meyakinkan lu kalau setiap judul di sini akan worth it. Ini akan bikin waktu yang lo habisin bersama dengan judul-judulnya itu akan super menyenangkan dan super berkualitas lah waktunya dibanding sama kayak RPG modern belakangan ini. Kira-kira demikian. Oke guys, kalau misalnya lo punya JRPG di era PS1 yang kagak gua sebutin di 10 daftar gua ini, silakan tuliskan di bagian komentar kira-kira judul apa yang menurut lo gua lewatin, dan menurut lo judul yang pantas buat direkomendasiin ke gamer-gamer muda yang mungkin lagi tertarik buat main JRPG klasik dan tidak boleh mereka lewatin gitu. Lu bisa ninggalin itu di sesi komentar. Dengan sopan tentu aja. Lu nggak perlu ngamuk-ngamuk sama gua karena daftar gua ternyata tidak memuat game yang lu favoritin. Tapi ya lu bisa manfaatin sesi komentar di bagian bawah supaya ya lu bisa rekomendasiin juga gitu. Oke guys, thank you. Pedro Santoso, jaga play, buat jaga review TV. See you di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.